Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Rabu 8 April 2020. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Dan hari ini firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 23. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu dapat meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan, dan berdasarkan firman Tuhan ini, renungan sore hari ini saya beri judul, Bertekunlah dalam Iman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketekunan mengandung dua penekanan, yaitu kesungguhan atau sungguh-sungguh dan terus-menerus. Ini bicara tentang aspek kualitas dan kontinuitas. Ada orang yang pada tahap awal begitu giat, begitu semangat, tetapi lambat laun menjadi abai, bahkan stuck. Rasul Paulus sangat memahami situasi dan kondisi di Kolose. Pada masa itu jemaat Kolose berada dalam berbagai tantangan, khususnya dari pengajar-pengajar palsu yang berusaha untuk menyesatkan mereka, seperti filsafat gnostik. Kemudian di dalamnya ada horoskop atau ramalan yang menyesatkan. Itulah sebabnya dalam ayat 23, Paulus menegaskan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Pertama, apa yang menjadi dasar bertekun dalam iman? Perikop Kolose 1 ayat 15-23 berbicara tentang keutamaan Kristus. Jadi, keutamaan Kristuslah yang menjadi dasar kita untuk bertekun dalam iman. Siapa Kristus dan bagaimana pengenalan kita akan Kristus akan memengaruhi ketekunan kita. Disebutkan dalam Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Mengapa dia lebih utama? Pertama, karena ia adalah pencipta. Bisa baca ayat 16-17. Keberadaan Kristus tidak dimulai pada saat inkarnasinya, tetapi ia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Disebut dengan istilah pra-eksistensi. Ia di dalam ketritunggalan mencipta segala sesuatu. Bandingkan Kejadian 1 ayat 26-27. Yang kedua, ia adalah penguasa atau kepala dari segala sesuatu. Ayat 18, ia berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas surga dan bumi. Ia berkuasa atas gerejanya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaatnya. Bahkan ia berkuasa atas kematian atau maut. Maka di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Ketiga, ia adalah penyelamat satu-satunya. Ayat 20-22. Ia yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat 13-14. Dialah yang sudah mengampuni, menebus, dan memindahkan kita dari kegelapan kepada kerajaannya yang kekal. Maka hal-hal inilah yang menjadi dasar sempurna bagi iman Kristen. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap keutamaan Kristus? Sikap yang pertama, tetap tekun dalam iman. Iman kepada Kristuslah yang menuntun kita kepada kepastian keselamatan. Orang yang tekun dalam iman akan tetap menghormati Tuhan, hidup dalam firman dan doa, sebab meyakini Tuhan itu hidup dan terus berkarya dalam hidupnya. Kedua, sikap kita tetap teguh, tidak bergoncang, dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Artinya, orang percaya harus punya sikap dan pendirian yang benar.
Orang percaya tidak boleh bergantung pada situasi dan kondisi, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Namun iman Kristen harus tetap teguh, apapun tantangan dan pengajaran yang berada di luar Alkitab tidak boleh menggeser iman dan pengharapan kita. Ibarat antena parabola, jika bergeser sedikit, maka gambarnya akan buram. Atau rel kereta yang bergeser sedikit saja, maka itu pasti akan membahayakan. Sikap yang ketiga, kita diminta untuk bergantung penuh atau all out untuk pekerjaan Tuhan. Paulus tetap bertekun melayani dengan sepenuh hati, walaupun dia menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Sekalipun ada penderitaan, Paulus tidak malu. Dia tidak gentar, tidak mundur, dan tidak takut. Malah dia bersuka cita karena boleh merasakan sedikit saja penderitaan yang dialami Kristus dalam ayat 24. Kesimpulannya, mari kita menjalani hidup dengan penuh semangat iman, menjadikan Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Di dalam Dia kita mengalami proses, tetapi juga mengalami progres atau kemajuan. Jika saat ini kita menghadapi berbagai tantangan, biarlah itu menjadi ruang iman bagi kita untuk semakin bertekun di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.